Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Melanjutkan kajian tafsir Al-Quran masih di surah Ali Imran. Pada pagi hari ini kita akan mulai dari ayat ke-33. Allah SWT telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Innallaha, sesungguhnya Allah, istofa, telah memilih Adam, Nabi Adam, wa Nuhan, Nabi Nuh, wa ala Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim, wa ala Imrona, keluarga Imron, alal alamin, atas seluruh alam. Di ayat ke-33 dari Al-Quran surah Ali Imran, Allah SWT menyebutkan di antara karunia-karunia yang sifatnya khusus yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki dan tidak Allah berikan kepada orang yang tidak Allah kehendaki. Yang pertama, Allah SWT telah memilih Nabi Adam alaihissalam. Ketika kita mengkaji Al-Quran surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-34, Allah SWT telah memuliakan Nabi Adam dengan memberikan perintah kepada para malaikat untuk sujud. Kemudian para malaikat semuanya sujud kecuali iblis. Di ayat sebelumnya, Al-Baqarah ayat yang ke-30, Allah SWT memberitahukan kepada para malaikat bahwa Allah hendak menciptakan di bumi seorang khalifah. Kalau dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 28, Allah SWT menyampaikan kepada para malaikat akan menciptakan di bumi seorang manusia. Inni khaliqun bashar. Kalau di Al-Baqarah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Adam yang tidak Allah berikan kepada yang lain. Yang kedua, Allah SWT telah memilih Nabi Adam sebagai manusia pertama yang langsung diciptakan oleh Allah tanpa perantaraan ayah dan ibu. Di Al-Quran surah Al-A'raf, ya, pada ayat yang ke-11 Allah menyampaikan,
walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Allah menyampaikan begitu. Dan sungguh kami yang telah menciptakan Adam, kami yang telah membentuknya. Artinya Nabi Adam itu oleh Allah diciptakan tidak melalui proses di dalam kandungan, tidak melalui proses janin, tapi langsung menjadi dewasa. Yang ketiga, Nabi Adam telah Allah pilih menjadi orang pertama, satu-satunya yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-31 Al-Baqarah, Allah menyampaikan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ini anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah SWT telah memilih Nabi Nuh. Kalau Nabi Adam adalah orang pertama, Nabi pertama, maka Nabi Nuh adalah orang yang Allah pilih untuk menjadi Rasul pertama. Setelah Nabi Adam, kemudian anak keturunannya. Semakin jauh jaraknya dengan hidupnya Nabi Adam, kemudian mereka melakukan penyimpangan, melakukan penyembahan terhadap berhala. Maka Allah utus Nabi Nuh untuk mendakwai mereka, menyeru mereka untuk kembali kepada Allah SWT. Sehingga Allah memberikan kesempatan pada Nabi Nuh untuk berdakwah di kalangan umatnya dalam rentang waktu yang cukup lama. Beliau berdakwah lebih dari 900 tahun. Berarti kan usianya lebih dari itu. Tapi sayangnya dakwah yang begitu lama, kaumnya tidak banyak yang beriman. Dakwah dalam durasi 900 tahun, yang mau mengikuti hanya 50 orang. Berarti kan saking ingkarnya umatnya Nabi. Kemudian Allah timpakan azab kepada mereka. Kisahnya bisa Bapak Ibu baca misalnya di Al-Quran surah Al-A'raf ya. Surah ke-7. Ayatnya mulai 59 sampai dengan 64. Nanti juga di surah-surah lain ada. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu inni akhafu alaikum azaba yaumin adim. Laqad sungguh-sungguh arsalna kami telah mengutus Nuhan Nabi Nuh ila qaumihi kepada kaumnya. Faqala kemudian Nabi Nuh bersabda, ya qaumi ibudullaha wahai kaumku sembahlah Allah. Malakum tidak ada untuk kalian min ilahin di antara Tuhan weruhu selainnya. Ini sesungguhnya aku akhofu aku takut alaikum menimpa kalian azaba yaumin adim, siksaan pada hari yang sangat besar. Qala telah berkata al-mala'u. Al-mala'u itu pemuka-pemuka kaumnya. Min qaumihi dari kaumnya. Inna sesungguhnya kami lanaroka, sungguh kami melihat engkau fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Bapak dan Ibu, kalau kita membaca sejarah dakwah para nabi dan rasul, yang berdiri paling depan menentang dakwahnya nabi dan rasul rata-rata bukan orang biasa, tapi al-mala'u, para pembesar. Bukan pembesar fisiknya ya. Orang yang oleh Allah diberi nikmat kekuasaan, orang yang oleh Allah diberi nikmat kekayaan, biasanya terdepan untuk memusuhi Nabi dan Rasul.
Dan mereka menggunakan teori yang kalau sekarang disebut dengan agitasi. Mereka dalam keadaan sesat, tapi menuduh nabinya itu sesat. Ini diceritakan oleh Allah. Pembesar-pembesar kaumnya Nabi Nuh mengatakan pada Nabi Nuh, lanaraka fi dhalalim mubin. Ngomongnya meyakinkan. Sungguh kami melihat. Jadi ternyata orang yang dalam keadaan tersesat dalam jumlah yang banyak. Melihat orang yang dalam keadaan lurus tapi sendirian malah membalikkan fakta. Jadi sama dengan orang berkumpul 10 orang, 9 orang megang mic, 1 orang tidak megang mic. Kemudian dikasih gelas berisi air. 9 orang ini sepakat untuk berdusta dengan mengatakan bahwa gelas itu isinya bensin. Semuanya megang mic. Sementara yang 1 orang tidak memegang mic justru mengatakan apa adanya. Tentu ketika ini diberitakan keluar, yang dipercaya yang 9 orang ini. Makanya kejahatan yang terorganisir Bapak Ibu akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Jadi kalau sekarang ada kejahatan kolektif misalnya, ada orang berdusta rombongan misalnya, itu bukan sesuatu yang baru. Sudah ada sejak era umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi bukan perbuatan orang modern, tapi perbuatan orang zaman dahulu kala. Kalau bahasa Jawane awit kuna. Ini umatnya Nabi Nuh begitu. Sudah sesat, nuduh nabinya sesat. Apa jawaban Nabi Nuh? Qala Nabi Nuh berkata, ya qaumi wahai kaumku, laisa bi dolalatun, aku tidak sesat. Walakinni akan tetapi aku rasulun seorang rasul mir rabbil alamin. Dari Allah Tuhan seru sekalian alam. Uballighukum risalati rabbi. Aku menyampaikan kepada kalian risalah Tuhanku. Nabi Nuh memberikan penegasan bahwa yang dia sampaikan itu adalah titipan dari Allah, bukan hasil pemikirannya sendiri. Wa ansahu lakum, dan aku memberikan nasihat kepada kalian. Wa a'lamu, dan aku mengetahui minallahi dari Allah ma la ta'lamun, apa yang kalian tidak ketahui. Awajibtum, apakah kalian merasa heran? Angja'akum, ketika datang kepada kalian zikrun, peringatan min rabbikum, dari Tuhan kalian. Ala rajulin minkum, atas seorang laki-laki di antara kalian. Jadi Nabi Nuh mengajukan pertanyaan, kenapa mereka merasa heran? Rasulnya adalah seorang manusia yang Allah pilih dari bangsanya sendiri. Kemudian Nabi Nuh menyampaikan, liyungzirokum, untuk memperingatkan kalian, walitattaku, supaya kalian bertakwa, wala'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat. Ini tugasnya para nabi dan rasul ternyata sama, Bapak. Sejak Nabi Nuh sampai dengan Nabi Muhammad, tugasnya sama, mengajak orang untuk menyembah Allah saja. Mengajak orang untuk bertakwa, mengingatkan orang akan siksaan pada hari yang sangat besar. Apa hari yang sangat besar itu? Hari kiamat. Tapi apa yang terjadi? Fakazzabuhu, kemudian mereka mendustakannya. Fangjainahu, kemudian kami selamatkan Nuh, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, fil fulki, di dalam bahtera. Wagrokna, dan kami tenggelamkan alladzina, orang-orang yang kazzabu, mereka mendustakan bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami. Innahum, sesungguhnya mereka, kanu, adalah mereka, qauman amin, orang yang melampaui batas. Ini yang Allah ceritakan tentang Nabi Nuh yang Allah telah memilihnya. Kemudian
Kemudian yang ketiga, di Ali Imran ayat 33 Allah menyampaikan wa ala Ibrahim. Allah telah memilih keluarga Nabi Ibrahim. Kisah tentang Nabi Ibrahim juga sudah kita kaji sebagiannya di Al-Quran surah Al-Baqarah. Kita lihat kembali ayatnya Bapak dan Ibu. Di juz 1 ya. Ayatnya 124 apa ya? Ya. Surah Al-Baqarah ini awal kisah tentang Nabi Ibrahim. Di Al-Baqarah ayat 134. Sampai dengan 129, berlanjut di 130, 130, 131, 132. Ini kisah tentang Nabi Ibrahim dan sudah kita kaji. Di Ali Imran 33 ini yang Allah ceritakan, yang Allah pilih tidak hanya Nabi Ibrahim, tetapi juga ala Ibrahim, keluarganya. Maka dari Nabi Ibrahim terlahir dua orang mulia, Nabi Ismail, kemudian Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak terlahir nabi-nabi untuk Bani Israel yang jumlahnya sangat banyak. Dari mulai Nabi Yakub, kemudian putranya Nabi Yusuf terus ke bawah sampai dengan Nabi Isa alaihissalam. Dari Nabi Ismail, keturunan-keturunannya itu tidak ada yang jadi nabi, tetapi ditutup dengan Nabi Muhammad SAW yang garis keturunannya sampai dengan Nabi Ismail. Maka di sini Allah menyampaikan Allah telah memilih keluarga Nabi Ibrahim. Yang keempat yang akan kita kaji di ayat-ayat berikutnya, wa ala Imron, dan Allah telah memilih keluarga Imron. Imron di sini bukan Imron ayahnya Nabi Musa. Nabi Musa juga ayahnya bernama Imron. Tapi Imron di sini adalah Imron ayahnya Maryam. Ini Ibnu Katsir mengutip riwayat dari Muhammad bin Ishaq Ibnu Yasar mengatakan dia adalah Imron Ibnu Yasim, Ibnu Misha, Ibnu Hizkiyah, Ibnu Ibrahim Guroya, Ibnu Nawisi, Ibnu Ajar, Ibnu Nazim, Ibnu Muqassid, Ibnu Isa, Ibnu Iyas, Ibnu Ruhai Am, Ibnu Sulaiman. Jadi jalurnya sampai dengan Nabi Sulaiman. Ibnu Dawud alaihissalam, ini jalurnya sampai kepada Nabi Dawud alaihissalam. Jadi nanti Nabi Isa itu keturunannya sampai ke sana, sampai ke Nabi Dawud. Ini rentangnya sangat jauh, ibu dan bapaknya. Imron ini punya bapak namanya Yasim, satu ya. Yasim itu anaknya Misa, dua. Misa anaknya Hizkiyah, tiga. Hizkiyah anaknya Ibrahim. Ibrahim anaknya Nawasi. Nawasi anaknya Ajar, anaknya Bahwa, anaknya Nazim, anaknya Muqassid, anaknya Isya, anaknya Iyas, anaknya Ruhai, anaknya Sulaiman, anaknya Dawud. Jadi sangat jauh jalurnya. Kalau satu orang umurnya 100 lebih kan ya ratusan tahun, ibu dan bapaknya. Kan umat-umat terdahulu itu usianya panjang dibandingkan umatnya Rasulullah SAW. Ini keluarganya Imron. Nanti kita akan kaji apa yang diistimewakan oleh Allah SWT untuk Imron. Alal alamin, atas seluruh alam. Ini orang-orang yang telah Allah pilih. Ayat 34. Zurriyatan, keluarga, keturunan, ba'duha, sebagiannya, mimba'din, dari sebagian yang lain. Nabi Nuh, kalau ditarik ke atas, berarti keturunannya Nabi Adam. Nabi Ibrahim, kalau ditarik ke atas,
keturunannya Nabi Nuh. Imron, kalau tarik ke atas, keturunannya Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ishak. Makanya Allah menyampaikan, zuriyatam ba'duha mim ba'din. Keturunan sebagian mereka adalah keturunan sebagian yang lain. Wong ujungnya ya sampai kepada orang pertama yang Allah ciptakan, Nabi Adam alaihissalam. Nanti kan berbedanya pada 3 orang putranya Nabi Nuh. Nabi Nuh kan punya putra 4, yang satu ditenggelamkan. Nanti garisnya berbeda-beda ke situ. Ini kalau pengen belajar tentang ini, bertanyalah kepada orang yang oleh Allah diberi ilmu tentang nasab. Itu hafal biasanya nama-nama nasabnya. Kalau yang tidak pernah belajar ya tidak akan tahu Bapak Ibu. Wong kalau kita saja suruh sebutkan 7 generasi di atas kita, belum tentu tahu. Ya, paling banter anjuk buyut, bapaknya buyut siapa embuh. Karena tidak pernah dicatat. Apa maning buyuteng buyut, ya luwih embuh maning. Ya, kita belum punya tradisi untuk mencatat nama-nama ke atasnya. Kalau mau mulai sekarang ya boleh. Jenengan punya keturunan catat, nanti anaknya suruh nyatet. Jadi nanti berhenti pada panjenengan. Setelah sekian ratus tahun. Jika alam semesta ini masih ada, Bapak Ibu. Ya, kan kita tidak pernah tahu kapan kiamat itu terjadi. Tahu Pak, kapan hari Jumat itu harinya. Tapi tanggalnya, bulannya, tahunnya kan Allah merahasiakannya. Wallahu dan Allah sami'un maha mendengar, alimun maha mengetahui. Kita ke ayat 35 dan 36 mengisahkan tentang keluarganya Imran. Idh qalat imra'atu Imrona. Ingatlah ketika qalat telah berkata imra'atu Imrona, istrinya Imran. Namanya adalah Hannah binti Fakus. Hannah binti Fakus, pakai zat, pakai z ya. Barangkali nanti tanya, bojone Imran siapa? Hannah. Barangkali nanti kalau lupa ya, bojone Imran siapa? Quran menyebutnya imro'atu Imran. Imrohnya Imran kan gitu ya. Ya, daripada jenengan nyebut nama salah, Quran menyebutnya imro'atu Imrona. Hannah itu kan munculnya dalam kitab tafsir, bukan dalam ayat Al-Quran, Ibu dan Bapak. Sama dengan istrinya Fir'aun, itu Quran hanya menyebutkan imro'atu Fir'auna, istrinya Fir'aun. Nama Asia itu munculnya di dalam kitab tafsir. Kadang-kadang kita persoalan nama saja jadi perkara, Bapak. Diperdebatkan sampai diskusi petang-tengan. Itu sebenarnya kan bukan esensi. Ketika Allah tidak menceritakan, ya ada hikmah di balik semua itu. Ketika Allah menceritakan, ya ada maksud yang Allah inginkan. Apa yang diucapkan oleh istrinya Imran? Rabbi ya Tuhanku, ini sesungguhnya aku nazartu, aku bernazar. Laka kepadamu ma fi batni, apa yang ada dalam perutku, maksudnya kandungan. Muharroron, akan diperhambakan. Fataqabbal minni, maka terimalah nazarku. Innaka sesungguhnya engkau engkau as-sami'u, engkau maha mendengar, al-alimu maha mengetahui. Istrinya Imran ini sama dengan Imran, sama dengan Nabi Zakaria, sama dengan istrinya Nabi Zakaria. Orang yang oleh Allah SWT ditakdirkan belum dikarunia keturunan sampai usia lanjut. Ini sama dengan Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim juga sama, belum dikaruniai anak ketika usianya lanjut. Maka Maryam berdoa kepada Allah dengan menjadikan nazar sebagai wasilah.
Maka nazar ini termasuk syariat. Meskipun dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, tidaklah bernazar kecuali orang yang bakhil. Kenapa dikatakan bakhil? Karena dia mau melakukan sesuatu jika diberi sesuatu. Dan nazar itu harus diucapkan diawali dengan aku bernazar. Jika tidak diawali, namanya bukan nazar. Namanya janji. Maka ada janji, ada nazar, ada sumpah, ada niat. Ini konsekuensinya beda-beda. Kalau niat itu ada di dalam hati, baru kerentek. Ketika kita tidak mengucapkan, itu namanya niat. Dan niat itu, kata Rasulullah SAW, jika niatnya kebaikan, dicatat sebagai sebuah kebaikan, walaupun belum dikerjakan. Tapi jika niatnya keburukan, tidak akan dicatat, kecuali sudah dikerjakan. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang kedua, janji. Janji itu ketika diucapkan. Maka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, janji itu adalah kesanggupan untuk melakukan sesuatu atau kesanggupan untuk meninggalkan sesuatu. Begitu dengan mengatakan, saya mau ini, itu janji. Ketemu dengan teman, ketemu dengan saudara, kemudian bilang, aku tak dolan ya, kapan ngesuk. Itu janji. Nah, kalau janji di Al-Quran surah Al-Kahfi 23-24, Allah memberikan syarat diawali dengan ayyasha Allah untuk mengucapkan insya Allah. Jadi insya Allah itu janji. Kadang-kadang kan orang bilang, aku tahu orang janji, mung insya Allah. Nah itu kan keliru. Insya Allah itu janji. Maka kalau sudah mengatakan insya Allah, ya upayakan dipenuhi. Jika tidak mampu, jangan berjanji. Jangan sampai jenengan menjadi orang yang kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Ini yang ngomong adalah siapa Pak? Rita Sugiarto. Iya. Hati-hati. Atau nanti seperti yang dicela janji-janji tinggal janji. Itu juga ada yang begitu. Kemudian yang ketiga namanya adalah sumpah aiman. Bahasa Arabnya aiman. Aiman itu sumpah. Jadi kalau ada huruf alif, ya, mim, alif, nun, kemudian ada hamzah di atasnya, dibacanya aiman. Itu sumpah. Jangan dibaca iman ya. Kalau iman itu hamzahnya di bawah alif. Hamzahnya di bawah alif dibacanya iman. Maknanya berbeda. Aiman itu artinya sumpah. Aimanakum, sumpah-sumpah kami. Kalau janji itu diawali dengan insya Allah. Kalau sumpah diawali dengan demi Allah. Nanti ada konsekuensinya lagi. Jadi ada niat. Kalau niat itu kerentegeng hati. An-niyatu hahuna. An-niyatu asmul qalbi. Jadi tidak ada orang tahu niat itu. Kecuali dirinya sendiri. Ada orang lagi jalan cepat. Kemudian jenengan bilang. Kayak wong niatnya paning pasar. Bisa ngerti wong orang ngomong orang apa. Boleh melaku cepet ke karena kebelet Bapak Ibu. Itu kan ada badekan zaman saya kecil. Badekan yuk apa? Mangkate balap balike santai. Wong kebelet. Mangkate balap balike santai. Itu niat itu yang tahu dia dengan. Jadi sumpahnya. Kemudian yang keempat, ini yang kita kaji di ayat 35 itu nazar. Nazar itu harus diawali dengan kata aku bernazar. Atau bahasa Arabnya inni nazartu.
Sesungguhnya aku bernazar. Nazar wajib dipenuhi jika nazarnya kebaikan. Jika nazarnya keburukan, maka wajib dibatalkan. Untuk membatalkan nazar, untuk membatalkan sumpah, itu ada kafarotnya, Bapak Ibu. Ada tebusannya. Kita lihat Al-Quran surah Al-Ma'idah. Di Al-Ma'idah ayatnya 89. La yu'ahidukumullahu billagwi fi aymanikum walaki yu'ahidukum bima aqadtumul ayman. La yu'ahidukumullahu, Allah tidak akan menghukum kalian billagwi fi aymanikum, terhadap sumpah kalian yang main-main. Jadi ada sumpah yang tidak serius. Biasanya orang yang sering mengucapkan kata demi Allah gitu ya. Makanya dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah gitu ya. Ini namanya billagwi fi aymanikum. Walaki yu'ahidukum bima aqadtumul aiman. Tetapi Allah akan menghukum kalian atas sumpah yang kalian iktikadkan, yang kalian niatkan. Membatalkan sumpah, membatalkan nazar itu dengan cara fakaffarutuhu, maka kafaratnya it'amu asyarati masakina, memberi makan terhadap asyaroh 10 ya, masakina orang-orang miskin. Min awsati ma tut'imuna, dari setengah apa yang kalian makan, ahlikum, untuk keluarga kalian. Maksudnya begini Bapak Ibu, sudah sumpah tapi ternyata sumpahnya sesuatu yang buruk, atau sudah nadar ternyata nadarnya sesuatu yang buruk mau dibatalkan, itu ini ada pilihan dari Allah. Nah, membatalkannya dengan cara memberi makan 10 orang miskin. Satu orang miskin itu jatahnya setengah makanan yang dimakan untuk satu keluarga. Misalnya, satu keluarga terdiri dari 5 orang. Seorang ayah, seorang ibu, dan 3 orang putranya. Sekali makan habis berapa misalnya? Ya tergantung yang dimakannya Pak. Angger lengko pira? 7.000 ping 8.000 mundak. Ya mundak. Mundak pedi. Bisa kasih mudun mundak kabeh. Semuanya naik, yang turun apa? Air hujan. 7.000 kali 5, 35.000 ya. Maka membeli makanan setengahnya seharga 17.500 kali 10. Kan satu orang miskin itu diberi makan setengah dari makan oleh keluarganya. Berarti beli lengko biasanya 5, berarti loro setengah. Loro setengah berikan kali 10, tapi berikan kepada 10 orang miskin. Ini yang bikin malu itu kalau mereka ini beritanya Pak. Dalam rangka apa? Bagi-bagi makanan. Makanya orang likur dalam rangka bayar kafarot sih, melanggar apa? Kan mau izin maning kan? Dalam rangka membatalkan sumpah. Si sumpah apa? Sumpah ya orang pan baturan karo sampean kan gawat mana. Ini makanya jangan dikit-dikit sumpah Bapak Ibu ya. Hati-hati. Sumpah itu terakhir sekali saja. Ini yang Allah sampaikan ya. Kemudian pilihan yang kedua, ini pilihan yang kedua ya. Au kiswatuhum, atau memberi mereka pakaian. Ini lebih berat. Lebih berat karena pakaian tentu harganya lebih mahal.
Sama kalau tadi pakai makanan itu setengah dari yang dimakan untuk keluarga, kalau pakaian ya setengah dari harga yang sekali beli untuk keluarga. Jadi kalau Id kemudian beli pakaian sekeluarga berlima habis 500, ini berarti beli pakaian seharga 250 kali 10, 2.500.000. Atau yang ketiga, au tahriru rokobatin, atau memerdekakan budak. Di kita tidak ada ini, karena tidak ada perangan. Ini yang sifatnya materi. Kemudian ada yang paling gampang kata Allah. Faman lam yajid fasyamu salasati ayyamin. Melaksanakan saum 3 hari berturut-turut. Ini dipilih jika tidak punya makanan, tidak punya pakaian, tidak punya hamba sahaya. Jadi tidak bisa langsung, saya mau membatalkan sumpah dengan berpuasa. Karena kalimatnya faman lam yajid. Artinya ini alternatif terakhir jika pilihan 1, 2, dan 3 tidak ada. Ini bukan pilihan berempat. Alternatif jika yang 3 tidak ada. Kalau nomor 1 ada, ya 1. Begitu. Makanya Allah menyampaikan, iza zalika kafaratu aymanikum idza khalaqtum. Itulah kafarat sumpahmu jika engkau membatalkannya. Wahfadu, maka jagalah oleh kalian aymanakum, sumpah-sumpah kalian. Maknanya jaga itu, 1, hati-hati ketika akan bersumpah. Yang kedua, menjaga itu diingat, kemudian dilaksanakan. Kadzalika, demikianlah yubayyinullahu, Allah jelaskan lakum untuk kalian ayatihi, ayat-ayatnya, la'allakum tashkurun, supaya kalian menjadi orang yang bersyukur. Ini terkait dengan tadi niat, janji, kemudian nazar, kemudian sumpah. Hannah binti Pakus atau istrinya Imron mengajarkan kepada kita setelah bernazar itu mengucapkan kalimat begini, Bapak Ibu. Fataqabbal minni, maka terimalah nazarku. Sama dengan ketika Nabi Ibrahim selesai meninggikan dasar-dasar Ka'bah, dia berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nabi Ibrahim, istrinya Imron, mengajarkan kepada kita kerendah dirian di hadapan Allah. Seorang Nabi saja ketika berdoa, mengharapkan Allah SWT mengabulkan permohonan doanya. Maka ini pun kita teladani. Jadi jangan merasa bahwa doa kita itu cespleng. Tahu cespleng ya? Manjur, mandi. Ini mandinya bukan mandi. Kalau mandi itu di kamar mandi, ini mandi. Ya, mandi itu manjur, mustajabah gitu ya. Ya, mustajab itu artinya yang dikabulkan. Itu bahasa Arab ya. Mustajabah. Ya. Istajabah telah mengabulkan, mustajabah itu yang dikabulkan. Fataqabbal minni, maka terimalah nazarku. Ditutup dengan pujian kepada Allah, innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, anta engkau. Innaka, saat teman-temannya panjenengan, anta panjenenganipun. Kalau ngajinya di pesantren kan begitu. As-sami'u, maha mendengar. Langkung mirsani. Siapa Bu? Mirengi. Midangetaken. Ya. Al-alimu, mirsani ya. Mengetahui. Iya, mirsani, ketukar berarti. Al-alimu, maha mengetahui. Maka ketika berdoa kepada Allah, Rasulullah SAW mengingatkan Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, yang engkau seru,
yang engkau panggil, yang engkau mintai, zat yang maha mendengar. Maka pelankan suaramu. Jadi berdoa itu harus dengan suara yang pelan. Al-A'raf 55. Tadurru'an wa khifatan. Nepe-nepe dengan suara yang lemah lembut. Jadi bernazar juga seperti itu. Sampai dengan ayat 35 kajian kita pagi hari ini. Bagaimana secara berikutnya? Bapak Ibu tidak usah tanya, tapi ikutilah terus kajian Rabu pagi. Insya Allah akan dijelaskan pada pekan-pekan yang akan datang. Ini kita sudah mulai masuk kisah tentang Nabi Isa dengan Bani Israel. Kalau di Al-Baqarah kita banyak mengkaji kisah Nabi Musa dengan Bani Israel. Dan nanti Al-Quran akan menyampaikan bantahan-bantahan terhadap kekeliruan-kekeliruan orang-orang Nasoro. Apa saja? Insya Allah di kajian-kajian yang akan datang. Akhirnya marilah kita tutup dengan bersama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi